Halo, selamat berjumpa lagi. Salam satu hati, salam satu tangga. Jumpa lagi dengan channel Akal Ting Tingon. Pada saat ini saya akan mereview lagi lanjutan dari pengerjaan pada manggar pohon aren yang sangat sulit untuk menghasilkan nira. Tetapi pada proses pemotongan di video yang lalu, saya sudah sempat perlihatkan kepada saudara-saudara peminat penggiat aren bahwa apa yang menjadi anggapan teman-teman penggiat aren di tempat saya mengatakan bahwa pohon aren ini sangat sulit mengeluarkan nira lewat manggarnya, tapi lewat proses pengerjaan yang saya lakukan, pada akhirnya dalam proses pemotongan di video sebelumnya saya sudah perlihatkan ternyata dapat menghasilkan nira juga dengan perlakuan khusus yang sudah saya sempat sampaikan dan tunjukkan di video sebelumnya. Dan sekali lagi ini saya sudah lakukan pemotongan, dan pada video ini saya akan memperlihatkan untuk pengirisan pertama. Pengirisan di hari pertama setelah saya mengistirahatkan 1 hari. Jadi saat pemotongan saya mengistirahatkan 1 hari, kemudian nanti hari ini dilakukan pengirisan. Kenapa demikian? Karena di kolom komentar juga ada teman-teman yang bertanya kenapa harus belum langsung dilakukan pengirisan pada besok harinya. Jadi ini dimaksudkan supaya ini dilakukan pengirisan nanti di hari yang kedua setelah pemotongan manggar, dan ini saya lakukan di setiap manggar-manggar yang saya kerjakan. Jadi ini maksudnya supaya mengistirahatkan manggar ini untuk berkonsentrasi dengan lingkungan setelah dilakukan pemotongan. Kemudian kedua, akan dilihat dari tampak permukaan nira yang kita potong. Jika permukaannya masih lembab, berarti nira yang akan dihasilkan oleh manggar ini sangat memuaskan, seperti yang diharapkan saat dilaksanakan atau sebelum melakukan pengerjaan pada manggar ini. Jadi itu dua manfaat yang saya sampaikan. Jadi sekali saya mengulangi, kenapa harus saya istirahatkan 1 hari sesudah pemotongan untuk pengirisan, 1 hari sesudah pemotongan. Jadi nanti hari kedua dilakukan pengirisan karena memberikan konsentrasi kepada manggar ini untuk beradaptasi dengan lingkungan setelah dilakukan pemotongan. Kemudian yang kedua, untuk melihat kualitas dari manggar ini. Jika permukaannya masih lembab, berarti akan menghasilkan nira yang terbaik sebagaimana yang kita harapkan sebelum pengerjaan. Tapi kalau dia masih kering, berarti masih proses untuk pengirisan dan fermentasi atau pemeraman masih cukup lama. Jadi mungkin memakan waktu 1 minggu bahkan sampai 2 minggu untuk proses pemeraman. Tapi kalau keadaannya masih lembab, kita hanya membutuhkan beberapa hari. Paling tinggi dia hanya 5 hari untuk mulai dilakukan proses penyadapan. Jadi saya akan memeriksa manggar ini setelah diistirahatkan 1 hari sebelum melakukan pengirisan. Penampakan yang tampak permukaan daripada manggar ini setelah dilakukan pemotongan. Ini ternyata mengalami kekeringan sebagian, tetapi sebagian masih lembab. Jadi mungkin masih membutuhkan proses pengirisan selama kurang lebih 10 hari dan juga proses pemeraman. Tapi pengirisan hari pertama saya belum langsung lakukan pemeraman. Saya hanya akan menutupi dahulu dengan sabuk bagian atasnya supaya terlindung dari cahaya matahari atau juga terhindar dari angin yang menerpa permukaan manggar yang kita iris dan potong ini agar tidak mengalami kekeringan. Jadi saya akan mulai melakukan pengirisan di hari yang pertama ini. Tapi saya akan memposisikan dulu kamera ini, dan setelah pengirisan saya akan perlihatkan hasil di hari pertama proses pengirisan.
untuk proses pengirisan di hari pertama, pada setiap manggar saya mengiris dengan ketebalan yang agak maksimal. Jadi dengan ketebalan yang agak tebal. Dan kenapa harus demikian itu saya juga sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Kenapa harus diiris tebal? Penjelasannya saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya yang ada di channel Ting Tingon. Dan untuk bagian permukaan daripada manggar ini, kita pengirisannya dilakukan miring ke depan. Jadi kenapa demikian? Karena untuk menjaga manggar ini tetap basah, walaupun memang jadi masih, kalau kita lakukan pengirisan dengan agak miring, permukaannya agak miring, akan terjadi endapan-endapan nira. Jadi niranya tidak langsung menetes, tetapi dia akan tertahan sedikit sejenak di bagian permukaan manggar sebelum dia menetes, supaya bagian permukaan daripada manggar ini tetap lembab. Jadi proses pengirisan harus dilakukan miring untuk menjaga aliran niranya supaya tidak langsung menetes, tetapi dia harus tertahan sedikit di bagian permukaan agar menjaga kelembapan dari manggar ini, atau setiap manggar yang saya kerjakan. Iya, saudara-saudara, ini hasil di pengirisan pertama. Bagian pinggiran daripada mayang ini yang pada pemotongan lalu
nampak kecoklatan seluruh permukaan manggar di bagian pinggiran di diameter daripada manggar ini. Dan saat ini setelah dilakukan pengirisan dia mulai hilang, sudah mulai hilang. Jadi mulai hilang untuk warna kecoklatan, warna coklat yang ada di pinggiran diameter daripada manggar ini. Dan dapat dilihat hasilnya, nira yang dihasilkan itu sangat memuaskan. Ternyata mungkin proses pemeraman tidak akan berlangsung lama untuk masuk pada proses penyadapan. Kenapa harus dilakukan pemeraman? Jawabannya juga saya sudah pernah sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi ini sangat deras niranya. Ini kalau ditampung satu malam dia lebih dari 5 liter. Mungkin dia akan mencapai 7 atau 8 liter kalau mau ditampung. Tetapi belum bisa ditampung karena harus difermentasi dulu, diperam dulu. Jadi tak mengapa saya menyinggung sedikit kenapa harus diperam, karena proses pemeraman adalah dimana kita membutuhkan peran daripada mikroba yang dihasilkan oleh satu bakteri yang menguntungkan untuk bagaimana merombak struktur gula, karbohidrat dan protein yang ada dalam manggar ini, di batang manggar, baik juga yang ada di permukaan atau di bawah pangkal manggar. Jadi proses fermentasi adalah dibutuhkan mikroba yang dihasilkan bakteri yang menguntungkan untuk merombak struktur protein dan karbohidrat daripada manggar ini untuk menghasilkan gula. Karena yang jelas airnya itu berasal dari dalam tanah, tetapi kenapa niranya manis? Karena terjadi proses perombakan mikroba yang menghasilkan enzim lipase. Enzim lipase yang mau merombak karbohidrat, yang perannya merombak karbohidrat dan protein untuk menghasilkan gula. Makanya nira dari aren rasanya manis. Jadi itu maksud daripada proses pemeraman. Jadi karbohidrat yang berbentuk sagu dan protein yang berbentuk sagu dalam manggar ini akan dibongkar oleh mikroba, oleh bakteri yang menguntungkan untuk keluar, supaya juga pori-pori daripada batang manggar ini akan terbuka dan aliran daripada nira yang dari pohon aren ini akan berjalan lancar. Itu maksud daripada kenapa harus diperam dan difermentasi. Saya kira demikian saudara-saudara. Saya hanya memperlihatkan hasil pengirisan di hari pertama. Nanti videonya saya akan lanjutkan lagi, mereview lagi di video berikutnya untuk proses pemeraman. Di pengirisan pertama, kedua saya tidak akan pengirisan kedua dan seterusnya saya tidak akan review, tetapi nanti saya akan mulai perlihatkan lagi videonya, mereview lagi mulai pada proses pemeraman di hari kedua dan hari ketiga. Nanti di sana kita akan lihat apakah sudah layak untuk disadap atau belum. Saya kira demikian saudara-saudara. Semoga ini bermanfaat lagi buat saudara-saudara, dan selamat berpisah. Salam satu hati, salam satu tangga.